Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa di majelis ini untuk satu aktivitas niat ikhlas dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu keutamaan hari Arafah. Telah kita ketahui bahwa Allah menciptakan kehidupan ini terdiri dari dua dimensi. Ada dimensi ruang dan ada dimensi waktu. Ada kalanya Allah menciptakan ruang-ruang yang disucikan. Ada kalanya Allah menciptakan ruang-ruang atau waktu-waktu yang disucikan. Ada ruang yang suci, ada waktu yang suci. Yang pertama, Allah menciptakan waktu yang suci. Suci dalam pengertian syar'i yaitu al-haram. Al-haram artinya suci. Sehingga ada yang namanya bulan haram, itu berarti dimensi waktu yang suci. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum Allah menciptakan Adam. Allah sudah tetapkan dimensi waktu, bahkan Allah tentukan mana waktu yang suci dan tidak. Sehingga kata Allah Jalla wa'ala, buka tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah 9 ayat 36. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi Ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Iya. Kata Allah, inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan, indallah, di sisi Allah, ithna asyara syahra, ada 12 bulan, fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Kapan Allah tetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Adam sudah ada atau belum? Dulu mana Adam sama langit? Dulu langit. Dulu mana Adam sama bumi? Bumi. Adam apa bumi? Bingung. Ono sing jawab Adam, ono sing jawab bumi. Mana? Bumi. Ya. Bahkan Adam itu yang kapan diciptakan Allah? Yang Terakhir. Yang terakhir di hari apa? Hari Jumu'ah, selepas asar. Sementara waktu sudah berjalan setahun 12 bulan.
Jadi yang menetapkan setahun 12 itu bukan ahli fisika, bukan astronom, tapi Allah yang menciptakan dan menetapkan. Minha, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Baru kemudian nanti Allah tetapkan ada tempat yang suci setelah ada waktu-waktu yang suci. Baik, baca tafsirnya, silakan. Dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wadaknya, antara lain beliau SWT bersabda, ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, dulu sama sekarang sama, nggak ada perbedaan waktu, sudah berjalan sebagaimana dia kala. Maka tidak ada teori-teori alam semesta mengembang dan sebagainya, itu belum tentu benar ya. Tapi berjalannya waktu itu sudah sama dari dulu sampai sekarang, nggak ada perubahan. Setahun, lanjut. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantara adalah bulan-bulan haram atau suci. Salasatun mutawaliyat, yaitu 3 bulan, lanjut. 3 diantaranya berturut-turut. Berturut-turut, berurutan. Apa saja? Yaitu Zulqa'dah, Zulqaidah, terus Zulhijjah, bulan ke-12, terus dan Muharram. Muharram, bulan yang pertama. Ada satu yang menyendiri. Bulan apa itu? Yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Rajab. Bulan yang keberapa Rajab? Bulan yang Agustus, bulan biru. Kok cepat jawabnya? Yang ditakoi Rajab sik mikir, sik dihitung suro, keliru bisa nyebutin suro, Sapar. Jadi bulan ke-7, bulan Rajab, baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu yang terletak di antara bulan Jumada, yaitu Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan Sya'ban. Ya. Inilah ketetapan agama Allah Jalla wa Ala. Dan disebut Rajab Mudhar. Kenapa? Karena beliau menisbatkan kebenaran perkataan suku Mudhar tentang Rajab, yaitu bulan suci yang menyendiri dari yang berurutan. Berbeda seperti apa yang diucapkan Bani Rabi'ah, salah satu suku bangsa Arab. Bani Rabi'ah mengatakan bulan suci menyendiri itu baina Sya'ban wa Syawal. Apa? Ma baina Sya'ban wa Syawal? Ramadan. Nabi tidak membenarkan perkataan Bani Rabi'ah, tetapi Nabi membenarkan perkataan Bani Mudhar. Makanya Rajab disebut dengan Rajab Mudhar. Dan ini bulan suci. Tentu kalau kita bicara bulan, di dalamnya ada hari. Hari itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Berarti hari-hari yang ada di bulan itu adalah hari-hari yang suci. Apa yang diperingatkan untuk kita di bulan-bulan suci itu? Pertama, berhenti dari perang. Nggak boleh melakukan apapun bentuk mobilisasi militer, tidak boleh. Kecuali kalau dalam keadaan kita diserang, terpaksa. Tapi kalau untuk penaklukan sementara apa? Berhenti selama 4 bulan itu. Untuk apa? Menghormati para hujjat, jamaah haji, sehingga mereka berangkat dari negerinya masing-masing untuk menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Sebulan sebelumnya mereka aman. Ketika pulang pun demikian, sebulan sesudahnya, yaitu bulan Muharram, supaya apa? Aman. Kalau zaman itu aja kita harus menjaga, menghormati orang yang beribadah haji, apalagi sekarang. Padahal dulu senjata nggak bisa terbang, Pak. Paling-paling banter terbang berapa meter? Apa ya senjata yang terbang, Pak? Panah, tombak. Berapa meter? Sampai 100 meter? Nggak sampai. Mestinya di zaman sekarang harus lebih dihormati. Kenapa? Karena senjata bisa terbang dalam jarak yang jauh. Berapa, Pak? 10 meter? 100 meter? 1000 meter bisa nggak? Lebih. Bisa. Mestinya harus lebih memperhatikan. Ini
Yang kedua, la tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kau mendolimi dirimu sendiri. Artinya berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa di bulan suci, maka akan dilipat gandakan siksanya. Bukan dosanya yang dilipat gandakan, karena nggak ada pelipat gandaan dosa. Kalau pahala dilipat gandakan ada. Mulai dari 10 sampai 700 itu pahala. Kalau dosa berbuat sekali ya ditulis 1. Berbuat 2 kali ditulis 2. Jadi untuk dosa bukan pelipat gandaan secara quality, tapi secara quantity, secara kuantitas jumlah, tapi dilipat gandakan yakni kualitas siksanya nanti. Mungkin analoginya nek biasanya dikepuk ambek penjalin, iki dikepuk ambek linggis, podo-podo sepisan. Enak endi? Penjalin apa linggis? Coba tak. Berarti apa? Kualitas dari siksanya yang ditingkatkan. Ya. Makanya dalam surah Al-Hajj ayat 25, wa may yurid minha bi ilhadin bidzulmin. Barang siapa yang hendak melakukan bentuk kejahatan secara zalim, nudziqhu min azabin alim. Niscaya akan aku rasakan kepada mereka yaitu azab yang pedih. Jadi ini bulan suci. Di dalamnya tentunya hari-harinya adalah suci. Karena makna hurum jamak dari haram. Haram artinya suci. Sehingga ada bulan haram. Tapi juga ada tempat-tempat yang disucikan. Sehingga ada yang namanya tanah haram. Ada masjidil haram. Masjid yang suci. Ada wilayah-wilayah yang suci. Dan itu ditetapkan kemudian. Mekah ditetapkan kesuciannya. Kemudian ada lagi Mina, tempat-tempat ibadah haji. Termasuk yaitu Arafah. Adalah tempat-tempat yang kemudian ditetapkan sebagai tempat-tempat yang suci. Dalam rangka melaksanakan ibadah manasik. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Menurut beberapa sumber riwayat menyebutkan, walaupun masih perlu dikoreksi, bahwa penetapan tempat-tempat yang suci itu berdasarkan momentum. Saat-saat terjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melaksanakan perintah menyembelih Ismail, sehingga beliau keluar pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Ingat, Dzulhijjah bulan suci atau belum? Bulan suci atau bukan? Bulan suci. Dia masuk ke dalam bulan suci, maka hari-harinya adalah suci. Ketika masih ragu, akhirnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail yang mestinya menuju ke Mina, beliau tidak ke Mina, tapi apa? Mestinya sudah di Mina untuk melaksanakan penyembelihan, tapi dia justru menuju ke mana? Ke Namira. Yang tempat itu kemudian disebut dengan Arafah. Ketika Nabiullah Ibrahim ditanya tentang tempat itu, ma'arafta, apakah kau mengetahuinya? Tidakkah kau mengetahui tempat itu? Nabi Ibrahim menjawab, araftu, aku mengetahui. Sehingga kemudian ada ulama yang mengatakan dari kalimat Ibrahim inilah kemudian tempat itu disebut dengan Arafah. Jadi penetapannya itu kemudian. Tapi waktu yang suci sudah ada. Bulan Dzulhijjah. Saat itu kemudian Nabiullah Ibrahim keluar menuju ke Arafah. Setelah di Arafah dia mengetahui dengan pasti bahwa ini perintah yang hak. Akhirnya apa? Justru Nabi Ibrahim kembali ke Mina. Perintahnya di Mina, tanggal 8 pergi ke Mina. Dari tempat itu malah keluar ke Arafah. Setelah yakin, setelah di Arafah kembali lagi ke Mina.
Dan inilah napak tilas perjalanan beliau yang kemudian dijadikan sebagai ibadah apa? Haji. Maka haji yang sesuai sunnah keluar dari maktab di tanggal 8 hari Tarwiyah menuju ke Mina untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara qasar tanpa jamak, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah matahari terbit pergi ke Arafah. Barulah kemudian di Arafah setelah matahari tergelincir melaksanakan sholat zuhur dengan cara jamak dan qasar, dengan sekali adzan 2 kali iqamah. Nah kemudian setelah itu matahari terbenam kemana? Yaitu kembali ke Mina, tapi melewati Muzdalifah, kemudian mabit di sana. Beliau nyampe kapan? Yaitu saat waktu isya, sehingga dijamak takhir salat maghrib dan isya di waktu isya dengan jamak qasar, dengan 1 kali adzan 2 kali iqamah. Kemudian setelah bermalam di tempat itu baru salat subuh. Setelah salat subuh, fajar, matahari terbit, baru kemudian menuju kemana? Ke Mina. Dan disitulah beliau kemudian melaksanakan yakni penyembelihan kepada Ismail atas perintah Allah Jalla wa'ala. Jadi sejarah tempat-tempat yang suci termasuk Arafah itu setelah ada momentum yang semua itu berangkat dari apa? Waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Arafah itu asalnya adalah hari, sehingga disebut dengan apa? Yaum Arafah. Baru kemudian setelah itu ditetapkan ada sebuah tempat yang bernama Arafah. Karena ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu Nabiullah Ibrahim yakin sebenar-benarnya bahwa ini adalah perintah yang hak dari Allah untuk menyembelih Ismail. Sehingga momentum itulah kemudian yang dilakukan oleh Nabi, yaitu dengan puasa. Karena kadang Nabiullah SAW beliau itu menghidupkan puasa sunnah selain yang wajib, itu didasarkan atas momentum hari yang bersejarah. Ada kalanya yaitu didasarkan atas adanya hari-hari di dalam bulan itu yang Allah memang perintahkan. Sehingga di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi itu terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah hanya 4 macam saja, yang semua itu bersumber asalnya dari momentum hari-hari bersejarah. Buka Abu Dawud 2437. Ya. Hadis riwayat dari beberapa istri Nabi. Silakan. Dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, Apa katanya? Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa puasa. Biasa puasa apa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa 9 Dzulhijjah? Karena momentum tadi, peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berada di sebuah tempat untuk mendapatkan keyakinan dari Allah. Dan momentum ini kemudian dinapaktilasi dengan cara bersyukur kepada Allah, kemudian melaksanakan ibadah puasa. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, hari Asyura. wa yauma Asyura, hari Asyura. Ini juga bulan suci. Asyura tanggal berapa? 10. 10 apa? Muharram. Muharram bulan apa? Bulan suci. Momentum apa yang terjadi pada Asyura? Nabi Musa. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Diseberangkan Laut Merah. Selamat
itu pada hari ke-10, yaitu bulan Muharram. Dan Nabi SAW berpuasa. Cuman Yahudi pun ikut puasa gitu. Makanya ketika melihat seperti itu, Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak dari kalian. Nahnu ahakku minkum bi Musa, katanya. Kami lebih berhak kaum muslimin ini daripada kalian, hai Yahudi. Terhadap siapa? Musa. Karena Musa alaihissalam banyak disakiti oleh Bani Israel. Karena Bani Israel, mereka Yahudi telah menyimpang dari mana? Menyimpang dari ajaran Nabiullah Musa. Oleh karena itu Nabi kemudian mentakrir, menetapkan, jika berjumpa tahun depan di bulan Muharram, sumna yaumat tasi', kita akan berpuasa hari keberapa? Ke-9. Tapi asalnya 10. Momentum apa? Pembebasan Bani Israel, kaum muslimin bersama Nabi Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Momentum Nabi berpuasa. Yang ketiga, dan 3 hari setiap bulan. wa thalathata ayyam fi kulli syahrin. Dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Kalau ini bukan pendekatan tanggal atau hari. Kalau tadi 2 di awal itu pendekatannya adalah tanggal. 9 Dzulhijjah, 10 Muharram. Kalau 3 hari dalam setiap bulan, ini tidak memakai pendekatan apapun. Cuma ada riwayat yang mendukungnya, yaitu ada yang disebut dengan puasa ayyamil bid, yaitu hari-hari putih. Baru ini pendekatan apa? Tanggal. Kalau 3 hari ditempatkan, yaitu di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, 3 hari ini, maka puasanya disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Tapi asalnya pokok 3 hari saja dalam setiap bulan. Fadhal, silakan puasa. Kemudian yang keempat, beliau mengawalinya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Iya, fa'awwaluhu bil itsnain wal khamis. Dan beliau mengawali puasa-puasa sunnah beliau, yaitu dengan puasa di hari Isnin dan hari Kamis. Berarti ini pendekatannya tanggal apa hari? Hari. Ada tanggal 9 Dzulhijjah, ada tanggal 10 Muharram, ada hari Senin, ada hari Kamis. Kenapa Senin dan Kamis? Karena pertama, hari Senin dan Kamis adalah hari amal kita diangkat oleh Allah. Yang kedua, khususnya hari Isnin. Hari apa? Hari di mana beliau lahir ke bumi ini atau ke dunia ini. Satu-satunya hari kelahiran yang boleh dipuasakan cuma 1. Hari kelahiran siapa? Nabi SAW. Tapi kalau hari kelahiran kita, poso weton, kaono. Ini aneh-aneh. Karena apa? Analoginya, Kanjeng Nabi ae poso dino Senin, aku yang duwe hari lahir. Kapan? Rebo Kliwon. Plus hari dan weton atau pasarannya. Ini nggak ada. Hanya Rasulullah hari yang boleh dipuasakan hari Isnin. Jadi Nabi SAW, beliau itu berpuasa hari Senin, Kamis. Adapun tanggal yaitu apa? 10 Muharram dan 9 Dzulhijjah. Dan pada kemudian hari 9 Dzulhijjah ini kemudian disebut dengan istilah apa? Puasa Arafah. Jadi itu didasarkan dengan apa? Tanggal. Mengaitkan puasa Arafah ini dengan wukuf. Di zaman Nabi Ibrahim belum pernah terjadi wukuf. Kalaupun malaikat Jibril menunjukkan bagaimana tempat-tempat manasiknya. Tapi pada saat itu Nabi SAW tidak diberitahu tentang keistimewaannya. Bahkan jauh Nabi sebelum lahir. Bahkan sejak saat
dirusaknya syariat millah Ibrahim oleh bangsa Arab, oleh orang-orang Arab yang mereka merusak tawaf, yaitu dengan berbalik arah, yang mestinya dari kanan ke kiri menjadi dari kiri ke kanan, yang mestinya pakai ihram tapi mereka telanjang bulat, yang mestinya berzikir tapi kemudian dihidupkan dengan apa? Bersiul-siul dan bertepuk tangan. Demikian pula mereka mengenal wukuf, tapi wukufnya bukan di Arafah. Orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, mereka melakukan wukuf di mana? Masy'aril Haram. Didasarkan riwayat yang panjang dalam hadis Muslim tentang bagaimana ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah melakukan haji sama sekali kecuali tahun ke-10. Sebelum itu Nabi belum pernah melakukan wukuf. Tapi wukuf beliau dilakukan seumur hidup hanya sekali saja. Bahkan beliau ketika wukuf, beliau tidak melaksanakan puasa. Makanya ketika ada yang bertanya tentang puasa Arafah, apa manfaat dari puasa Arafah? Itu bukan puasa berkaitan dengan wukuf. Karena Nabi belum pernah berwukuf. Tapi Nabi biasa puasa 9 Dzulhijjah, yang kemudian disebut hari Arafah. Sehingga puasanya pun disebut puasa apa? Puasa Arafah. Pendekatannya apa? Tanggal. Baca Muslim 1131. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Asyura. Ya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian beliau ditanya pula tentang puasa hari Sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam biyaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada saat itu. Dan beliau mengatakan keutamaannya, yakni ahtasibu ayyukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Mudah-mudahan puasa ini dapat menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Karena puasa ini terletak di bulan suci, di hari yang suci, dan hari sebelumnya bulan suci, dan hari-hari sesudahnya juga sama bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, dua-duanya bulan suci. Bahkan Muharram setelahnya bulan suci. Makanya bulan suci ini melewati 2 tahun. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah letaknya puasa Arafah bulan 12. Bulan suci berikutnya yaitu apa? Muharram, sama bulan suci. Ini sebagian ulama menjelaskan. Kenapa? Karena pada saat itu adalah bulan suci yang 3 berurutan, yang meliputi 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, ini puasa Nabi SAW yang disebut puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun wukuf beliau baru beliau lakukan tahun ke-10. Sebelum itu nggak ada wukuf. Kalaupun ada, wukufnya salah, bukan di Arafah. Di mana tadi? Masy'aril Haram. Bagaimana beliau SAW melaksanakan haji? Seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah menerangkan tentang bagaimana haji Rasulullah. Silakan. 1188. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, dari bapaknya, ia berkata, kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, lalu dia menanyai kami satu persatu, siapa nama kami masing-masing? Sampai giliranku kusebutkan namaku Muhammad bin Ali bin Husain. Lalu dibukanya kancing bajuku yang atas dan yang bawah. Kemudian diletakkannya telapak tangannya antara kedua susuku. Ketika itu aku masih muda belia.
Lalu dia berkata, "Selamat datang wahai anak saudaraku. Tanyakanlah apa yang hendak engkau tanyakan." Iya, Jabir mengatakan, "Selamat datang anak saudaraku. Ja'far bin Muhammad bin Husain." Di sini tidak lain adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih muda sekali, ya, masih remaja, yang kemudian mendatangi sahabat Jabir bin Abdullah berbicara tentang masalah pengalaman beliau bersama Nabi melaksanakan haji. Dan inilah cara tabi'in belajar kepada gurunya, yaitu para sahabat. Maka Jabir ketika itu sudah buta, diletakkan telapak tangannya di antara kedua susunya atau di dadanya. Kemudian mengatakan, "Selamat datang wahai anak saudaraku." Padahal Jabir tidak mengenal, cuman dia mengenal dari nama, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Kemudian, lalu aku bertanya kepadanya, dia telah buta. Ketika waktu sholat tiba, dia berdiri di atas selai sajadah yang selalu dibawanya. Tiap kali sajadah itu diletakkannya ke bahunya, pinggirnya selalu lekat padanya karena kecilnya sajadah itu. Aku bertanya kepadanya, "Terangkanlah kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan ibadah haji." Lalu dia bicara dengan isyarat tangannya sambil memegang 9 buah anak jarinya. 9 buah anak jarinya digenggam, dipegang. Lantas mengatakan apa? Katanya, 9 tahun lamanya beliau menetap di Madinah, namun beliau belum haji. 9 tahun beliau menetap di Madinah tapi belum haji. Berarti sudah kurang berapa tahun lagi beliau di Madinah? 1 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun ketika di Mekah. Dakwah di Mekah 13 tahun. Berapa sudah? 53 tahun baru kemudian dia hijrah ke Madinah. Sementara usia beliau total berapa tadi? 63. Hijrah 53, usia totalnya 63. Berarti di Madinah cuma berapa? 10 tahun. Sementara tahun ke-9 beliau belum haji. Sebagaimana dikabarkan, 9 tahun beliau menetap di Madinah tapi belum haji. Walaupun Nabi sudah pernah melakukan umroh berapa kali? 3 kali. Dan totalnya 4 kali bersama hajinya. Rasul umroh dulu 3 kali, baru kemudian haji. Nah, pada tahun ke-9 diumumkan bahwa, yaitu, lanjut. Kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun ke-10 beliau akan naik haji. Karena itu berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah, hendak ikut bersama Rasulullah SAW untuk beramal seperti amalan beliau. Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai Zulhulaifah, Asma bintu Umais melahirkan putranya, Muhammad bin Abu Bakar. Cukup ya, hadis ini panjang ya. Tapi sudah kita ketahui bahwa Rasul SAW beliau melaksanakan ibadah haji tahun keberapa tadi? 10. Sementara beliau wafat tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Kurang lebih 80 harian setelah itu beliau wafat. Berarti beliau hanya sekali seumur hidup. Berarti beliau rukufnya berapa kali? Halo? Sekali. Hanya sekali seumur hidup beliau melaksanakan wukuf. Sebelumnya belum pernah beliau melakukan wukuf. Tapi Nabi sudah terbiasa melakukan puasa apa? 9 Dzulhijjah. Yang kemudian disebut puasa apa? Arafah. Oleh karena itu, puasa Arafah itu dasarnya tanggal, bukan dasarnya wukuf. Karena Nabi melakukan puasa sunnah 9 Dzulhijjah jauh ketika itu belum ada wukuf. Bahkan ketika Nabi wukuf sendiri, beliau tidak puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan bingung kapan kita harus puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu berdasarkan penetapan hari
kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga sekalipun mungkin barangkali di negeri kita saat kita berpuasa dan sementara wukuf sudah lewat, maka tidak menjadi masalah buat kita. Karena Rasul terbiasa puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, ketika tidak ada wukuf, antum masih puasa Arafah enggak? Halo, puasa Arafah kan 9 Dzulhijjah. Ketika nggak ada wukuf, antum masih puasa nggak? Puasa. Kemarin waktu ada corona, antum puasa nggak? 2 tahun nggak ada ibadah haji. 9 Dzulhijjah puasa nggak? Puasa. Tetap namanya puasa Arafah. Nggak ada wukuf, 9 Dzulhijjah puasa. Dan puasa itu namanya puasa Arafah karena dasarnya adalah apa? Tanggal. Saat itu Nabi Allah Ibrahim mendapatkan keyakinan tentang perintah Allah itu di hari Arafah. Dan kemudian setelah itu tempatnya disebut Arafah. Yang saat Nabi Ibrahim belum ada wukuf. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya bahwa bulan Dzulhijjah di dalamnya ada yakni 10 hari. 10 hari di dalamnya ini termasuk tanggal berapa? Tanggal 9. Yang siapa beramal di 10 hari itu, tidak ada yang menandingi amal itu kecuali hanya satu. Apa? Mati syahid. Mati sebagai syahid. Maka hidupkan 10 hari pertama itu dengan amalan apapun. Nabi bersabda, baca Abu Dawud 2438 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, apa katanya? Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau? Tiada hari yang amal solih di dalamnya lebih menyenangkan kepada Allah daripada hari-hari ini. Iya, yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-'amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, amal soleh apapun yang dilakukan di dalamnya, kecuali yakni hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saya tanya, termasuk hari Arafah atau tidak? Termasuk. Oleh karena itu nanti ada yang namanya hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahar. Hari Nahar tanggal berapa? Hari Nahar ada tanggal, yaitu tanggal 10. Ada lagi hari Yaumul Qar. Apa Yaumul Qar? Yaumul Qar yaitu ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik itu disebut apa? Yaumul Qar. Hari di mana kalian berkurban dan makan ketika itu. 8 namanya Tarwiyah karena masih ragu ketika itu Nabi Ibrahim. Kemudian Arafah, kemudian Nahar. Ini masuk 10 hari. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Apa katanya? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah?" Nabi SAW menjawab, "Ya, tidak pula berjihad di jalan Allah." Iya, ketika ditanya walal jihad fi sabilillah, apakah tidak juga bisa ditandingi amalan-amalan di dalamnya dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Tetapi yang bisa menandingi apa kata beliau? Kecuali seorang laki-laki keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia kembali dari jihad dan tidak membawa apapun. Iya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali. Seorang lelaki yang keluar berjihad dengan membawa jiwa, membawa harta, falam yarji minhu bisyai'in, dan tidak kembali darinya sesuatu yang dia bawa. Jiwanya tidak kembali, hartanya tidak kembali. Hanya tinggal apa yang kembali, Pak? Mungkin hanya namanya saja. Hanya amalan itu yang bisa menandingi.
Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, di antara amalan-amalan yang dilakukan pada hari itu, di samping ibadah as-siyam, puasa, yakni apa? Perbanyak berzikir, menyebut nama Allah. Sehingga dalam riwayat disebutkan Nabi bersabda, "Ma min ayyam a'zamu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr, fa'akthiru fiha bitakbir wat tahmid wat tahlil." Maka perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil. Dan itu sudah dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Juga didasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj 22 ayat 28. Apa kata Allah? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa kata Allah? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Apa ayyamum ma'lumat? Yakni tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Termasuk di dalamnya ada Yaumu Arafah. Ini keagungan hari Arafah. Termasuk di dalamnya bulan suci. Termasuk di dalamnya hari-hari di mana kita diperintah untuk berpuasa. Termasuk di dalamnya hari-hari bagian dari perbanyak zikir, menyebut nama Allah. Maka perbanyaklah zikir. Tasbih termasuk di dalamnya. Takbir, gimana takbir, Pak? Halo? Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Baik yang secara mutlak ataupun muqayyad, silakan. Mutlak tidak ditetapkan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan syarat-syaratnya, silakan. Dimanapun, kapanpun, perbanyak. Mau di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, di masjid, dimanapun, perbanyak. Kecuali ojo nang WC. Jangan. Demikian pula yang muqayyad, yang ditetapkan bacaannya, juga ditetapkan waktunya, syaratnya. Contoh yang muqayyad, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini zikir atau bukan? Zikir atau bukan, Pak? Zikir. Apa namanya zikir ini, Pak? Talbiyah. Tapi ada waktunya, ada syaratnya. Kapan? Ketika memakai pakaian ihram. Dan itu di mana syaratnya? Berada di miqat dan niat mau haji atau umrah. Aja kon metu gawe ihram nang sasak makane nang talbiyah edan kon. Harus bercampur ihram, niat, miqat. Mungkin di Dzulhulaifah Bir Ali, mungkin di Qarnul Manazil, mungkin di Zatu Irqi, mungkin di Yalamlam. Jika berkumpul niat ihram dan juga yakni apa? Tempat yang sudah ditetapkan Nabi, silakan talbiyah sampai menjelang tawaf. Yang kedua, yang muqayyad. Apa? Perbanyak zikir yang muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Apa ini namanya? Takbir. Takbir, ojo takbiran. Sembarang dikeian. Ya apa tahlil dadi Yasin jadi sembarang nek dikeian iku dadi elek. Bojo dikeian dadi apa? Bojo-bojoan elek sing asli wae. Takbir, tahmid, tahlil, ya gitu. Nah, kapan ini dilakukan takbir? Yaitu mulai hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan? Selepas sholat subuh. Dalam riwayat Ad-Darqutni, Nabi SAW selepas sholat subuh beliau menghadapkan wajahnya ke jamaah para sahabat ketika itu. Lantas beliau bertakbir 2 kali takbirnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat Al-Hakim sebanyak 3 kali. Makanya gak usah ribut. Loro telu gak masalah. Beliau takbir, diikuti oleh jamaah ketika itu. Sampai kapan? Sampai akhir ayyamu tasyrik, tanggal 13 Dzul Hijjah. Inilah zikir-zikir yang muqayyadah, yang ditetapkan kalimatnya, waktunya, syaratnya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditetapkan. Dan juga yang kedua, ayyamum ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Apa itu? Tanggal 11, 12, dan 13. Sudah masuk? Silakan adzan dulu. Nanti setelah adzan boleh buka tanya jawab. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya buka tanya jawab. Ya, silakan Pak. Ustaz, Iya. kita itu ngikuti tanggal Mekah apa ngikuti tanggal Indonesia? Oh ini. Waktu Ya. puasanya itu dan lebarannya. Ya, baik. Karena kita sudah sepakat bahwa yang kita ikuti adalah tanggal. Sekarang pertanyaan berikutnya, tanggalnya siapa? Kan itu kan? Iya kan? Nah, dalam penetapan tanggal masuknya bulan itu, ternyata di dalam sejarah itu pernah terjadi perbedaan antara daerah Islam, kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Padahal tidak terpaut jauh. Contoh, yaitu perbedaan penglihatan hilal di negeri Syam dan di negeri Madinah. Ini pernah terjadi perbedaan. Ketika di zaman sahabat, ketika itu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan masih ada. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga masih ada. Ada peristiwa seorang yang bernama Quraib. Quraib ini diutus oleh yakni Fadl ya. Ummul Haris ya. Apa? Ummu Fadl bintil Haris diutus Quraib ini ke negeri Syam untuk sebuah urusan. Dan ketika di Syam, beliau melihat hilal, yakni tanggal 1 masuk dalam bulan Ramadan. Coba dibuka Muslim 1050 insya Allah. KBC. Sudah, silakan baca. Dari Quraib radhiyallahu an, ia berkata, dia diutus oleh Ummul Fadl bintil Harits menemui Muawiyah di Syam. Kata Quraib, setelah aku tiba di sana dan tugasku telah selesai, bulan Ramadan pun tiba. Aku melihat bulan terbit pada malam Jumat. Ya. Jadi bulan terbit pada malam apa? Dilihat oleh Quraib malam Jumat. Kemudian aku tiba kembali di Madinah pada akhir bulan. Beliau pulang balik dari negeri Syam, Damaskus ke Madinah, yaitu di akhir bulan Ramadan menjelang hari raya. Kemudian bertemulah dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Terus lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku, kapan Anda mulai melihat bulan? Jawabku, kami melihatnya pada malam Jumat. Tanyanya, apakah Anda menyaksikannya sendiri? Jawabku, iya, aku menyaksikannya sendiri bersama-sama orang banyak. Karena itu mereka mulai puasa. Begitu pula Muawiyah bin Abi Sufyan juga mulai puasa. Ketika melihat tanggal, yakni muncul malam Jumat. Tapi kata Ibnu Abbas di Madinah, kapan melihatnya? Lanjut. Kata Ibnu Abbas, tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Kami melihatnya malam Sabtu. Terbaut berapa hari, Pak? 1 hari. 1 hari. Ya paling terpaut itu nggak akan lebih dari sehari, Pak. Kalau lebih dari sehari itu aneh, Pak. Ya, paling nggak terpaut dari sehari. Kenapa demikian? Lebih dulu yang berada di sebelah utara daripada yang di sebelah selatan. Karena negeri Syam itu lebih dekat ke kutub utara daripada Madinah. Dia itu berada lebih dekat ke kutub selatan. Sementara negeri kita juga begitu. Lebih dekat ke mana? Ke kutub selatan daripada ke utara. Ya, lanjut. Karena itu kami akan mencukupkan puasa kami 30. Iya. Jadi ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, dan Quraib mengatakan, apakah kita tidak mengikuti penglihatan Muawiyah saja, yaitu pada malam Jumat. Tapi Ibnu Abbas tadi mengatakan apa? Tidak. Hakada amarona Rasulullah SAW. Seperti inilah cara Rasulullah SAW memerintahkan kita, yaitu melihat terbitnya bulan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, jangan heran kalau di negeri Syam melihat dulu daripada di Madinah.
Dan di Madinah bisa melihat dulu daripada di Indonesia, karena letaknya lebih dekat ke kutub utara. Sekalipun kalau dilihat terbitnya matahari, lebih dulu mana? Lebih dulu Indonesia. Tapi karena ini bukan didasarkan terbitnya matahari, tapi terbitnya bulan. Maka yang di sebelah utara lebih dulu dari yang di sebelah selatan. Dan dan Ibnu Abbas bersikukuh bahwa mengikuti matlak daerah masing-masing itulah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika di Saudi sudah menetapkan, sementara Indonesia belum menetapkan, berarti kita tetap mengikuti apa? Tanggal yang terjadi di negeri kita. Ya, berarti otomatis kalau Saudi lihat duluan mana hari rayanya? Duluan Saudi daripada Indonesia. Duluan mana wukufnya dengan puasa kita di sini? Duluan wukufnya, karena memang nggak ada hubungannya juga wukuf dan puasa, ya kan? Makanya jangan bingung. Kalau kita sudah sepakat tanggal, dan kalau kita sudah sepakat yang kedua dengan ru'yah, maka mengikuti tanggal dan matlak daerah masing-masing. Kalau ini sudah berkumpul, maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, kalau di negeri kita ada perselisihan, maka hakimlah yang menetapkannya. Dan ketetapan hakim inilah yang kemudian kita laksanakan. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Silakan. Ya, baik. Makanya di hadis riwayat Ibnu Abbas tadi dalam Sahih Abu Dawud, Nabi mengatakan al-amalus salih. Al-amalus salihu di situ tidak lain adalah seluruh amal, karena dengan menggunakan lam ta'rif di situ. Berarti bukan hanya amalan-amalan yang ada kaitannya dengan ibadah haji saja, tapi seluruh amalan yang dilakukan di hari-hari itu. Inilah keutamaan dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana keutamaan 10 malam di bulan Ramadan. Amal apa saja dilakukan, yakni di malam bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya qiraatul Quran, zikrullah, qiyamul Ramadan. Itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian pula di siang harinya, yaitu apa? Di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari ini pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan kan pada ayat keberapa itu? Ke 51 kalau tidak salah. Walaqad atainal Musa apa? Wa id qadna Musa 40 lailatan. 51, 52, 53. Nabi Musa mendapatkan yakni 40 hari. Iya. Ya, diberikan oleh Allah itu ternyata saat itu terjadi yakni bulan Dzulqa'dah 30 hari ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah, sehingga totalnya berapa? 40 hari. Nah, 40 hari ketika beliau di Gunung Tursina mendapatkan wahyu itu, perintah dan larangan, itu bulan Dzulqa'dah full 30 hari ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, ini keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Ternyata momentum ini jauh sebelum ada yakni ibadah haji di zaman Nabi Musa pun pernah mendapatkan keutamaan, yakni mendapatkan apa? Kitab, yaitu Taurat. Ya, jadi seluruh amal jangan khawatir, baik itu sholat fardu masuk,
Mungkin juga amalan-amalan wajib yang lain itu juga masuk. Makanya para ulama kemudian memerintahkan untuk menghidupkan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu hendaklah apa? At-tabkir lil faraid. Apa at-tabkir? Berpagi-pagi di dalam mengerjakan yang wajib. Contoh salat fardu. Usahakan berpagi-pagi. Biasanya budal nek wis qomat iki budal wayahe berpagi-pagi. Jadi amalan di dalamnya termasuk yang bukan kaitannya dengan ibadah haji. Semua amal soleh. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Saya pikir cukup. Kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita atas segala macam perbuatan kita dan kehuluan kita, termasuk ketidaksengajaan yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan kita kemaafan, ampunan, dan juga kemanfaatan dari apa yang kita pelajari pada malam ini. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.